Betul sekali, memang perusahaan-perusahaan teknologi di China saat ini tengah ditekan, akan menghadapi dilema. Di Amerika Serikat ada tekanan terhadap perusahaan teknologi China yang melantai di Amerika Serikat, sementara di dalam negeri sendiri mereka juga ditekan oleh regulator atau pemerintah mereka sendiri ya. Jadi sebenarnya China dengan Amerika Serikat yang tegang adu kekuatan, justru perusahaan-perusahaan teknologi ini yang berada di tengah-tengah menjadi terjepit kondisinya, yang mereka yang menjadi korban. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, sebenarnya di balik ketegangan ini ada battle over sovereignty ya, tapi ini sovereignty-nya adalah soal data. Jadi ada pertarungan atas kontrol terhadap kedaulatan data. Kita akan lihat selengkapnya untuk Anda. Oke, kita ingat pada tahun lalu sebenarnya pemerintah China ini sudah mulai memperketat dan menghalang-halangi perusahaan teknologi di China untuk bisa IPO di negara lain. Salah satunya yang menjadi korban adalah Ant Group ya, perusahaan besutan Jack Ma yang akhirnya gagal atau tidak jadi melantai di bursa. Nah, baru-baru ini pemerintah China semakin memperketat pengawasan dan juga investigasi alias perusahaan-perusahaan China yang melantai di Amerika Serikat ini diobok-obok. Kita lihat ya peraturan terbaru dari pemerintah China. Revisi aturan listing perusahaan China di luar negeri. Kemudian pengetatan keamanan pergerakan data lintas negara. Jadi intinya pemerintah China ini berusaha menghalangi gelombang banyaknya, tingginya minat perusahaan-perusahaan China untuk melantai di Amerika Serikat ya. Salah satunya yang tadi juga sudah disampaikan dalam berita sebelumnya, Himalaya platform audio ini juga dihalang-halangi pemerintah China untuk melantai di bursa efek Amerika Serikat. Nah, kemudian kita lihat sementara di Amerika Serikat sendiri perusahaan-perusahaan China yang melantai di negeri Paman Sam ini juga menghadapi tekanan. Misalnya nih salah satunya yang regulasi yang membuat gerak-gerik mereka juga dibatasi atau dikontrol, tentu saja adalah regulasi terbaru pada bulan Maret lalu bahwa perusahaan-perusahaan asing yang melantai di Amerika Serikat ini harus tunduk, harus patuh, harus comply terhadap standar auditing atau standar pembukuan oleh Amerika Serikat. Kalau tidak menuruti atau gagal comply selama 3 tahun berturut-turut, mereka akan didepak dari bursa di Amerika Serikat. Jadi mereka luar dalam kena menghadapi tekanan seperti itu ya. Nah, ini dia korban terakhir dari investigasi dan kontrol yang lebih ketat oleh pemerintahan China atas perusahaan-perusahaan yang telah melantai di bursa efek di Amerika Serikat ya. Kita lihat ini yang terakhir di TT Global, kemudian ada Full Truck Alliance, ini semacam aplikasi Uber atau Grab atau Gojek untuk truk-truk ya di China. Kemudian ada Kanjun, ini adalah website untuk mencari kerja. Nah, misalnya di Global seperti itu ya, efeknya adalah sahamnya sempat anjlok bahkan ke bawah level IPO-nya ya, akibat tekanan yang baru dari pemerintah China ini. Dan kemudian salah satu yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan ini adalah aplikasi mereka tidak bisa lagi di-download di China ya. Jadi mereka tidak bisa melakukan penambahan pengguna baru di China karena mereka masih dalam investigasi oleh regulator di China. Nah, kemudian ini pun mengundang akhirnya reaksi di Amerika Serikat. Seperti itu, pejabat Amerika Serikat, Senator Marco Rubio mengatakan, kenapa sih regulator di Amerika Serikat ini ceroboh gitu, membiarkan perusahaan seperti TT Global ini untuk listing di New York Stock Exchange. Kemudian dari investor sendiri juga buka suara kayak, wah, kalau pemerintah China mengobok-obok perusahaan China yang sudah listing di Amerika Serikat ini sebenarnya lebih baik perusahaan-perusahaan ini dihalangi untuk IPO saja, seperti waktu itu Ant Group dihalangi untuk IPO begitu oleh pemerintah China. Itu lebih baik. Jadi investor global tidak harus jadi korban akibat aksi obok-obok pemerintah China ini terhadap perusahaan-perusahaan teknologi China yang melantai di Amerika Serikat. Oke, kita lihat seperti apa sih animo dari perusahaan China yang listing di Amerika Serikat ini untuk tahun 2021 ini ya. Ada Qihu, Tuya, Kanchun, Full Truck Alliance, RLX Technology, dan TT Global. Yang paling besar berhasil menggalang dana di Amerika Serikat ini adalah TT Global ya. Jadi dia berhasil mendapatkan 4,4 miliar dolar Amerika Serikat sejumlah. Tentu saja ini adalah jumlah yang fantastis. Nah, kenapa sih perusahaan-perusahaan di China nih suka banget gitu untuk listing di bursa Amerika Serikat? Nah, pastinya prestis ya buat perusahaan dan juga brandnya, dan kemudian yang kedua valuasinya bisa jauh lebih tinggi ketimbang mereka melantai misalnya nih di Hong Kong seperti itu ya, atau di China sendiri ya. Jadi soal valuasi ini yang membuat daya tarik tersendiri. Nah, totalnya selama 2021 ini perusahaan-perusahaan China yang melantai di Amerika Serikat ini berhasil menggalang dana 15 miliar dolar
Amerika Serikat hanya di 2021 saja. Kemudian kalau kita lihat datanya, sepanjang sejarah perusahaan China yang melantai di Amerika Serikat ini ada 248 perusahaan totalnya. Ini sampai 5 Mei 2021 kemarin, dan total nilai kapitalisasi pasarnya juga jumbo ya, 2,1 triliun dolar Amerika Serikat untuk market cap-nya. Nah, kita lihat dengan diobok-obok seperti ini apa sih dampaknya gitu ya untuk perusahaan-perusahaan dan juga untuk pasar keuangan. Yang pertama, ini rencana IPO ada sebenarnya 34 perusahaan yang mau IPO, jadi terpaksa pending seperti itu. Kemudian juga ini menekan prospek emiten China di Amerika Serikat. Nah, di mata fund manager atau manajer investasi sendiri, sebenarnya perusahaan-perusahaan China ini cukup atraktif ya. Perusahaan-perusahaan China merasa bursa Amerika Serikat atraktif. Nah, fund manager pun juga merasa saham-saham China ini menarik juga sebenarnya. Jadi contohnya seperti Alibaba nih biasanya dijadikan masuk dalam portofolio fund manager bersama dengan saham-saham teknologi Amerika Serikat yang lain. Seperti misalnya Facebook, Microsoft, Alphabet, induknya Google ya, kemudian bersama dengan Amazon biasanya ada Alibaba juga dalam portofolio mereka. Seperti itu. Jadi sekarang prospeknya suram dong kalau misalnya pemerintah China ini mengobok-obok perusahaan teknologi yang melantai di Amerika Serikat gitu. Kemudian emiten China ini akhirnya yang sudah listing pun akhirnya berencana go private ya. Salah satunya tuh Weibo ya, dia kan listing di Nasdaq ya. Terus sekarang mereka jadi memikirkan mungkin ini saatnya go private ya, karena tekanan dari pemerintah China semakin kuat. Dampaknya seperti apa sih pengetatan regulator China mulai dari tahun lalu, kemudian tahun ini ada saham-saham China di Wall Street, ini bisa kita lihat dari performa ETF ya. Jadi ETF ini isinya adalah saham-saham perusahaan China yang melantai di Amerika Serikat. Nama ETF-nya ini Invesco Golden Dragon China ETF ya, PGJ ya kodenya. Nah, ini kita lihat performanya seperti apa. Melorot ya tentu saja, karena tadi prospek dari emiten China yang melantai di Amerika Serikat ini jadi suram ya, karena aksi dari pemerintah China sendiri yang mengobok-obok dan kemudian juga sepertinya tidak rela kehilangan kontrol atas data, atau juga ada otoritas lain yang punya akses untuk melihat ke pembukuan dari perusahaan-perusahaan yang melantai di Amerika Serikat ini. Nah, akhirnya ini gara-gara melorot seperti ini kehilangan value-nya atau nilainya sepertiga loh ya, karena melorot seperti ini. Dan kemudian akhirnya sekarang investor-investor menyarankan untuk saham-saham China yang melantai di Amerika Serikat nih dijauhi dulu deh, seperti itu ya, dari para fund manager mengatakan demikian ya. Kemudian Jim Cramer CNBC juga mengatakan you can't touch Chinese IPOs right now ya, seperti itu pesannya, karena memang saat ini sangat sensitif sekali dan prospeknya suram.